Bismillah ya Allah ya Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah mabad. Yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber, pada kesempatan kali ini sahabat, saya akan sedikit menjelaskan yaitu tentang pertanyaan dari subscriber kita ya. Bang, bagaimana ciri-ciri tenaga dalam yang sudah aktif? Baik sahabat, saya akan jelaskan step by step seperti apa ciri-ciri tenaga dalam yang sudah aktif. Dan di sini tenaga dalam yaitu dibagi beberapa metode. Ada yang hasil dari ilmu karomah yaitu ilmu mantra, ada juga yang hasil dari hawa murni ya, dari hasil olah napas. Ya, hasil kita yaitu seperti olah napas itu hasil dari tenaga dalam hawa murni ya. Nah, di sini tenaga dalam itu dibagi, ada tenaga dalam mantra dan juga ada tenaga dalam hasil olah napas ya. Ketika tenaga dalam hasil mantra itu biasanya ada sedikit kelemahan ketika hasil mantra itu dibawa ke tempat suatu pertarungan dengan hal-hal seperti goib ya, dengan pertarungan di alam jin, itu tidak bisa digunakan ya, tidak akan fungsi sahabat. Jadi tenaga dalam yang hasil mantra itu tidak akan fungsi ketika pertarungan di alam lain, di jin ya, di alam jin ya. Tapi ketika hasil dari pernapasan yaitu insya Allah bisa digunakan juga di alam jin. Jadi intinya ada sebagian kelemahan dari metode yaitu ilmu mantra, ataupun ada sedikit kelemahan yaitu dari suatu metode. Nah, di sini kalau hasil mantra itu tidak bisa digunakan untuk pertarungan di alam jin. Tapi kalau hasil dari olah napas sendiri, dari kanuragan sendiri ya, insya Allah itu bisa digunakan di alam jin. Jadi seperti itu sahabat ya, sebagian kelemahan dan kelebihannya juga. Tapi bukan berarti istilahnya tidak sama. Insya Allah ini akan memiliki fungsi yang sama ya, walaupun hasil mantra dan juga hasil dari olah napas. Cuman itu aja sedikit dari kelemahannya itu ketika hasil mantra tidak bisa digunakan di alam jin. Nah, tapi ketika hasil dari olah napas kita sendiri, insya Allah itu bisa digunakan di alam lain sahabat ya, di alam jin. Dan di sini juga ada sebagian yang menjelaskan yaitu bagaimana Bang katanya harus menguasai 7 cakra. Betul, kita harus membuka 7 cakra. Apa yang disebut 7 cakra itu? Ini ada beberapa versi sahabat ya untuk masalah 7 cakra. Pertama yaitu kita harus dengan konsentrasi penuh ya. Pertama kita harus memiliki keyakinan yang kuat ya. Yang pertama ya, memiliki keyakinan yang kuat. Kedua, kita harus belajar konsentrasi penuh. Ketiga, meditasi yang benar ya. Dan keempat, jadi harus benar-benar menguasai tekniknya. Dan juga untuk kelima, kita harus memiliki power, yaitu dengan sungguh-sungguh tekad ya untuk masalah menguasai hal itu. Nah, jadi ketika kita istilahnya lemah dalam hal keyakinan kita, semua itu juga akan hilang sahabat ya. Nah, untuk keenam, kita harus bisa mengatur itu pola pikir kita, konsentrasi kita ya, pikiran kita harus pusat terhadap suatu titik energi yang ada di dalam tubuh kita. Jadi harus konsentrasi pusat terhadap titik energi yang ada di dalam tubuh kita. Nah, untuk yang ketujuh, kita coba pusatkan hati kita yaitu untuk diselaraskan dengan energi yang ada di dalam diri kita ya. Selaraskan hati kita, yaitu tidak boleh menyimpan suatu rasa dendam atau rasa benci. Kita harus coba menyelaraskan sahabat. Insya Allah ini penjelasan dari kami ya tentang pengalaman pribadi kami seperti apa, itu ciri-ciri tenaga dalam. Oke, untuk yang kedua, cara mengetahui tenaga dalam yang sudah aktif atau belum, kita ambil yaitu salah satu seperti lilin. Ambil lilin, kita taruh jarak setengah meter dari posisi tangan kita, jarak setengah meter. Nah, nyalakan lilin, terus olah teknik pernapasan sahabat ya. Coba hentakan dengan pukulan jarak setengah meter. Apabila api tersebut padam, itu cirinya tenaga dalam kita sudah aktif. Nah, apabila ciri api tersebut tidak padam, itu berarti tenaga dalam kita masih lemah sahabat ya. Bukan berarti
kita tidak bisa menguasai. Insya Allah kita bisa menguasai. Yang penting kita benar-benar belajar ya. Yang penting kita ngolah. Jadi untuk belajar tenaga dalam itu tidak harus buru-buru sahabat ya, tidak harus buru-buru, kalem aja, santai, kita rileks, kita nikmati untuk masalah pelatihan-pelatihannya ya. Jadi kalau buru-buru itu nanti hasilnya nggak karuan, hasilnya itu jelek nantinya ya. Nah untuk masalah yang ketiga sahabat, untuk yang ketiga seperti apa ciri-ciri tenaga dalam yang sudah aktif? Baik, ciri-ciri tenaga dalam yang sudah aktif yaitu kita rasakan gumpalan yaitu di bagian tangan kita. Kita coba olah pernapasannya, alirkan energinya. Apabila di tangan kita merasakan gumpalan yang sangat kuat seperti ada bola panas ataupun seperti ada gumpalan angin ya, hawanya panas ataupun dingin, itu tanda-tanda energi kita sudah mulai aktif ya, sudah mulai aktif. Nah, jadi banyak sekali sebenarnya ya untuk masalah mengetahui ciri-ciri tenaga dalam yang sudah aktif. Setiap perguruan atau setiap pelatihan itu mungkin ada sedikit perbedaan, tapi insya Allah itu sama ya, kita seiring sejalan ya. Oke, salam meduluran untuk semuanya yang mempelajari teknik tenaga dalam. Salam meduluran dari kami ya. Jadi gitu sahabat ya untuk masalah ciri-cirinya. Nah di sini untuk menguasai beberapa teknik kita juga perlu bimbingan sahabat ya. Jangan sampai istilahnya kita coba dikarang-karang dengan sendiri. Kalau dikarang-karang dengan sendiri kita nanti hasilnya capeknya aja ya. Hasilnya capeknya aja. Jadi kalau dikarang-karang kita nanti hasilnya capek sendiri sahabat ya. Kalau bisa kita ada pembimbing sahabat ya untuk masalah pengaliran tenaga dalam atau pelatihannya ya. Jadi kita nggak usah istilahnya belajar tanpa guru, itu bahaya. Nanti tidak ada pelatihnya, bahaya ya sahabat ya. Jadi kita harus menguasai itu, terutama kita harus memiliki suatu pelatih ataupun guru yang baik ya, yang benar, supaya kita ini bisa dibimbing ya, supaya kita itu bisa menghasilkan apa yang kita inginkan sahabat ya. Dan juga untuk metode pembelajarannya tidak usah buru-buru sahabat. Yang utama kalau kita ingin cepat menguasai ilmu tenaga dalam, satu, jangan mudah marah ya, kendalikan hawa nafsu sahabat. Insya Allah kalau kita bisa mengendalikan hawa nafsu, tenaga dalam itu akan mudah diserap atau dikuasai ya. Karena ada sebagian yang harus dibuka ya di dalam tubuh kita ini, energi yang harus dibuka semacam seperti wadah sahabat ya. Nah di situ untuk membuka wadahnya kita harus benar-benar bisa menguasai hawa nafsu diri kita sendiri ya. Tidak usah jadi pemarah, tidak usah kita istilahnya banyak berbohong, nggak usah ya. Nggak boleh seperti itu sahabat ya. Jadi kita harus benar-benar menjadi orang yang sabar. Oke sahabat ya, salam meduluran. Baik, mungkin sahabat sudah paham apa yang saya jelaskan, bagaimana cara metode-metode tenaga dalam, yaitu yang sudah aktif atau belum. Oke, gini sahabat. Jadi untuk masalah tenaga dalam mungkin sudah jelaskan ya sahabat. Mudah-mudahan sahabat untuk mempelajari teknik tenaga dalam, teknik olah napas itu bisa berhasil sahabat ya. Kita nggak usah terburu-buru, nggak usah istilahnya menggebu-gebu ya untuk ingin segera menguasai, nggak usah seperti itu sahabat ya. Jangan seperti itu, kita sabar, jalani terus aja kita mengolah teknik-teknik pernapasan tersebut. Karena di zaman dahulu pembelajaran teknik tenaga dalam itu tidak simpel sahabat ya, itu harus belajar benar-benar, bahkan ada yang bertahun-tahun ya untuk menguasai olah kanuragan ilmu pernapasan tersebut. Jadi kita nggak usah terburu-buru sahabat ya, kita pelan tapi pasti. Jadi ciri-ciri untuk masalah tenaga dalam yang sudah aktif atau belum, kita coba sahabat ya ngambil salah satu, yaitu sederhana ya, contohnya sederhana aja, kita cari buah-buahan. Buah apa aja itu sahabat ya. Jadi kita ambil buah-buahan, yaitu 2 buah ya. Yang satu kita genggam, alirkan energi tenaga dalam tersebut ke buah itu, alirkan ya dengan konsentrasi penuh, keyakinan, alirkan. Jadi mohon untuk dilindungi ya, dilindungi, buah tersebut dilindungi dengan aliran energi tenaga dalam. Nah setelah selesai buah tersebut kita simpan di dalam gelas, kita tutup ya. Terus yang satunya pun juga
kita simpan di dalam gelas, kita tutup. Kita tunggu 3 hari atau sampai 7 hari. Mana yang lebih cepat membusuk? Apabila yang ini, yang sebelah kiri, yang cepat membusuk, kalau yang ini istilahnya awet, insya Allah berarti itu tanda tenaga dalam sudah aktif. Tapi kalau ibaratnya dua-duanya sama, ini busuk, berarti tenaga dalam kita belum aktif, sahabat ya. Itu contoh sederhana. Mudah-mudahan sahabat paham dengan apa yang saya sampaikan. Insya Allah ini sedikit penjelasan dan sharing untuk kawan-kawan kita di sana ya. Apabila ada sedikit yang perlu ditanyakan, silakan tanyakan aja langsung ke pribadi kami. Insya Allah kami akan menjawab. Jadi untuk masalah teknik tenaga dalam ini, kita harus benar-benar melatihnya dengan sabar, sahabat ya. Jadi zaman dahulu di setiap perguruan itu latihan tenaga dalam itu sampai butuh waktu beberapa bulan, bahkan sampai ada beberapa tahun, sahabat ya. Jadi di sini kita istilahnya nggak usah terburu-buru. Kalau terburu-buru nanti hasilnya kurang baik ya, sahabat ya. Oke, baik sahabat, mudah-mudahan mengerti dengan apa yang saya sampaikan. Dan juga untuk masalah ciri-ciri tenaga dalam yang sudah aktif itu sebenarnya banyak ya caranya dan metodenya, sahabat ya. Jadi istilahnya ada beberapa cara untuk kita mengetahui, dan itu diantaranya seperti itu. Itu cara sederhana, sahabat ya. Cara yang tadi saya sampaikan itu adalah cara sederhana untuk mengetahui ciri-ciri tenaga dalam kita sudah aktif atau belum. Baik, untuk yang lebih sederhana lagi itu mudah ya. Istilahnya saya jelaskan juga. Coba olah napas, tarik napasnya, dan juga kita hentakan dengan lembut, alirkan energinya. Apabila itu ada dorongan ya antara tangan kita, seperti ada dorongan terpental gini, itu ciri-ciri energi yang ada dalam tubuh kita itu sudah aktif, sahabat ya. Insyaallah salam mendengarkan untuk semuanya. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti dengan penjelasan seperti itu. Apabila ada yang kurang saya jelaskan, insyaallah bisa silahkan chat aja di WA kami. Baik sahabat, mungkin itu aja dulu tentang ciri-ciri yaitu tenaga dalam yang sudah aktif. Baik, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam menduluran.